Baik, kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih sudah datang. Kalau Arika kan dari Cengkareng ya, kalau Nanda dari mana? Dari Keramat, Pak. Oh, Keramat. Wah, Masya Allah, saya nggak nyangka Keramat ikut juga. Siapa yang kasih tahu ada ini, Nanda? Arika sendiri, Pak. Oh gitu, ya 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 ya. Alhamdulillah kalau begitu berarti nanti nanti Nanda juga bisa kasih tahu teman-teman yang lain ya tentang bagaimana kita membuat skripsi. Nanda dari SDM juga kan ya konsentrasinya? Iya, SDM juga. Alhamdulillah. Jadi gini, saya sebelum ini sudah bikin juga pertemuan yang sama, tapi ya manajemen keuangan. Tapi hari ini saya mau ngomongin tentang manajemen sumber daya manusia. Pertama karena alasannya saya juga dari SDM, gitu ya. Yang kedua untuk konsentrasinya yang paling banyak mahasiswa dari jurusan MSDM gitu. Jadi sengaja ini saya bikin dan direkod gitu ya. Nanti coba masuk ke YouTube. Nanti tinggal disebarin aja linknya gitu. Jadi biar nanti kita ada persiapan sama-sama untuk ngadepin skripsi semester depan gitu ya. Oke, izin share screen ya biar nanti lebih gampang bahasnya. Jadi yang namanya skripsi itu dilakukan semester depan, semester 8. Dan dari awal, saya kemarin sempat ngintip apa namanya kalender akademik gitu ya. Di kalender akademik dinyatakan bahwa skripsi itu pendaftarannya di minggu-minggu awal gitu. Saya lupa ininya apa eh, minggu keberapa gitu, tapi minggu-minggu awal. Jadi di minggu-minggu awal kalian nanti daftar skripsi, lalu nanti prosedurnya gini, daftar dulu gitu ya, bayar, terus nanti lewat web ruang mahasiswa gitu ya. Sudah selesai di dua itu, nanti baru akan ada penggabungan gitu loh. Misalnya nanti Arika dengan pembimbingnya siapa, Nanda dengan siapa, lalu Aldi dengan siapa gitu. Jadinya nanti kalau udah dapat pembimbing yang terpecah-pecah, baru nanti mulai bimbingan gitu. Bimbingannya juga nanti tergantung dari dosen yang bersangkutan ya. Misalnya beliau maunya bimbingannya offline, ya offline gitu. Tapi kalau misalnya masih ada yang online, juga diperbolehkan. Masih diperbolehkan, insya Allah. Tapi sekali lagi ini tergantung eh, kesepakatan antara dosen dengan mahasiswanya gitu. Mudah-mudahan sih kalian semua dapat dosen yang sesuai dengan gaya masing-masing gitu ya, kan setiap dosen punya gaya dan kalian dengan gaya mudah-mudahan matching gitu. Oke, kita ngomongin penjelasan judul skripsi. Sebenarnya sih bukan judul gitu kan ya, kita ngomongin semua sehubungan dengan skripsi gitu ya, tapi yang agak penting di sini adalah judul. Jadi begini, dalam pembuatan skripsi di UPSI itu ada dua outline skripsi. Jadi outline-nya cuma ada dua, nggak bisa milih tiga, gitu ya. Sampai dengan sekarang yang saya tahu outline-nya dua. Yang pertama kuantitatif statistik, yang kedua kuantitatif non statistik terbalik ya, yang bawahnya terbalik. Jadi yang pertama kuantitatif statistik, yang kedua kuantitatif non-statistik. Kalau kuantitatif statistik itu menggunakan SPSS. Judulnya 3 variabel. Gitu. Jadi sekali lagi, ini pilihan. Kalian pikirin dari sekarang, kalian nanti tentuin dari sekarang, gitu ya. Mau ngambil yang mana? Mau yang kuantitatif statistik. Kalau kuantitatif statistik, kalian harus punya 3 judul. Sorry, maaf. 3 variabel. X1, X2, Y gitu ya. Kalau yang nomor satu kuantitatif statistik. Tapi kalau misalnya yang kuantitatif non statistik, yang kedua ya, kuantitatif non statistik, dia 1 variabel, tapi menggunakan metode perhitungan tertentu sesuai dengan judulnya. Gitu. Kalau judulnya tentang apa ya nanti ngebahas tentang apa gitu. Jadi sekali lagi untuk kuantitatif non statistik dia 1 variabel tapi dia menggunakan metode tertentu. Jadi misalnya saya mau memasak telur gitu ya, tapi dengan cara metode direbus gitu. Atau saya mau masak telur tapi dengan cara digoreng gitu. Jadi prosesnya. Jadi penjelasan satu satu kegiatan, tapinya ada perhitungannya, makanya disebut sebagai kuantitatif, ada hitungannya, tapi
tidak statistik, gitu ya. Jadi ada hitung-hitungannya, tapi bukan statistik. Jadi yang kedua itu statistik, kuantitatif, non statistik, gitu ya. Nanti kita kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini contoh dari judulnya. Contoh dari judul ini kalau untuk yang judul kuantitatif statistik, ya kuantitatif statistik berarti kan ada 3 variabel ya. Ini misalnya pengaruh lingkungan kerja, 1, budaya organisasi, 2, terhadap kepuasan kerja karyawan, 3. Jadi kayak gitu, harus ada 3. Harus ada variabel X1, X2, dan Y. Ya, jadi pengaruh lingkungan kerja, X1, budaya organisasi, X2, dan kepuasan kerja sebagai variabel Y. Gitu. Atau yang kedua nih contohnya. Pengaruh kompetensi, 1, disiplin kerja, 2, terhadap kinerja. Gitu ya. Ada 3. Di X1-nya kompetensi, keduanya disiplin kerja, X2-nya, lalu variabel yang dipengaruhi atau Y adalah kinerja karyawan. Kayak gitu. Ini adalah judul yang 3 variabel. Jadi sekali lagi, kalian tentuin mau ngambil yang outline mana. Statistik yang kuantitatif statistik atau kuantitatif non statistik, gitu ya. Nah, kalau untuk judul yang kedua, untuk kuantitatif non statistik, itu judulnya salah satunya kayak gini, contohnya analisis penilaian kinerja dosen dengan menggunakan metode balance scorecard, misalnya gitu, ya. Dia studi kasusnya salah saya, harusnya pada universitas apa gitu. Tapi kalau misalnya analisis penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan balance scorecard boleh gitu. Jadi ada metodenya, ada metodenya. Jadi sekali lagi ini sebuah pilihan. Kalian nentuin sendiri kalian maunya ngebahas apa, gitu ya. Nah, saat kalian nanti udah menentukan, berarti kalian harus nanti menjalankan itu, bertanggung jawab atas pilihan itu sampai dengan nanti skripsi. Gitu. Jadi, sekali lagi, jangan sampai salah pilih. Gitu ya. Oke, berikutnya dari ini, sebenarnya ada sumber data kan ya. Begitu kita ngomongin yang namanya judul, pasti ada sumber data. Sumber datanya harus didapatkan dari perusahaan dan harus mendapatkan surat keterangan dari perusahaan. Jadi sama kayak PKL. PKL kemarin, kalian harus masuk ke perusahaan, ngambil data dari perusahaan, lalu setelah PKL mendapatkan surat keterangan kalau kalian sudah PKL. Nah, untuk besok skripsi, begitu kalian ngambil data dari perusahaan, gitu ya, minta juga surat keterangan bahwa kalian sudah mengambil data di perusahaan, gitu ya. Jadi untuk MSDM ini sebuah keharusan, beda dengan manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Kalau manajemen pemasaran nggak harus ngambil dari perusahaan. Jadi dia bisa ngambil dari luar, gitu ya. Misalnya manajemen keuangan itu ngambilnya dari Bursa Efek Indonesia datanya, gitu ya. Atau kalau manajemen pemasaran langsung sebar kuesioner di pinggir jalan, gitu ya. Atau mungkin di salah satu kios, gitu ya. Itu boleh, gitu. Tapi kan itu bukan perusahaan. Iya, bukan perusahaan. Makanya nanti sewaktu manajemen keuangan dan manajemen pemasaran itu menyerahkan skripsi untuk diujikan di sidang, mereka harus mencantumkan surat keterangan bahwa datanya sudah benar. Siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangan dosen pembimbingnya, gitu. Jadi beda nih. Jadi jangan disamain dengan manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Manajemen sumber daya manusia harus dapat data dari perusahaan, gitu ya. Dan harus datanya itu dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan, gitu. Jadi itu ini harus difahamin. Jadi dipersiapkan dari sekarang, mau ngambil data di mana, judulnya apa, outline-nya apa, udah 3 itu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang penting yang harus kita cermatin gitu ya. Pertama, harus pakai Mendeley di bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Ya, jadinya Mendeley dipakai. Jadi sekarang, mulai dari sekarang coba pelajarin Mendeley, lalu install Mendeley di komputer masing-masing, mulai belajar kotak-atik sendiri, gitu ya. Jadi sekali lagi harus menggunakan Mendeley.
Insya Allah di tempat saya di YouTube nanti akan ada Mendeley-nya, cara memakai Mendeley. Mudah-mudahan sih bisa dalam waktu dekat ini ya. Itu pertama Mendeley. Yang kedua, menggunakan SPSS. Kalau tadi metode yang diambil adalah kuantitatif statistik. Kan tadi kan kuantitatif statistik harus pakai metode statistik perhitungannya ya. Jadi harus menggunakan SPSS. Jadi sekali lagi cari SPSS, aplikasi SPSS, lalu install di komputer masing-masing. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah ada uji Turnitin. Uji Turnitin ini batasnya adalah 25% kesamaan. Artinya, tulisan skripsi kalian yang udah misalnya 70 halaman gitu ya, itu kalau misalnya diuji Turnitin itu tidak boleh ada yang sama dengan tulisan orang lain dan kesamaannya lewat dari 25. Jadi harus lebih kurang dari 25 gitu ya. Dan juga jurnalnya juga. Jadi gini, di UPSI ada keputusan dari kampus yang bilang bahwa kalau misalnya mahasiswa mau skripsinya disidangkan atau saya nggak tahu semester sekarang gimana ya, atau mau diwisuda, maka skripsinya harus terlebih dahulu disubmit di jurnal. Jadi ada jurnal ilmiah gitu ya. Jadi kalian nanti cari juga jurnalnya gitu, sehingga akhirnya nanti kalian tahu oh harus dipersiapkan ini gitu. Jadi, nah ada beberapa jurnal juga yang mengharuskan Turnitinnya sekian persen gitu. Jadi harus harus disiapin itu. Jadi ada 2 kali Turnitin untuk skripsi dan Turnitin untuk jurnal. Kalau kalian belum tahu mau Turnitinnya gimana, saran saya cari dulu aja di marketplace, di Shopee atau di Tokopedia atau di mana lah gitu ya. Nanti jasa Turnitin, tapi carinya yang non repository. Ya, ingat ya, yang no repository. Jadi kalian baca nih iklan mereka, kalau misalnya dibilang repository jangan diambil, tapi carinya yang no repository. Jadi datanya aman gitu ya. Lalu berikutnya yang keempat adalah jurnal. Tadi kan saya bilang kan skripsi juga ada jurnal juga. Semester lalu angkatan kakak kelas kalian itu tidak diharuskan Sinta, tidak diharuskan terakreditasi Sinta. Tapi saya nggak tahu nih kalian nanti akan diwajibkan untuk Sinta atau tidak. Kalau misalnya diwajibkan untuk Sinta, karena Sinta itu kan ada grade-nya ya. Ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cari aja jurnal dengan Sinta yang rendah, dalam artian angkanya gede, Sinta 5, Sinta 6 gitu. Karena biasanya Sinta 5, Sinta 6 tidak terlalu sulit dibandingkan dengan Sinta 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi pertama itu cari dulu yang Sinta, Sintanya Sinta 5, 6, lalu juga cari juga yang non Sinta gitu ya. Non Sinta biasanya sama lebih mudah lagi gitu. Dan satu lagi, kita nggak tahu nih untuk angkatan kalian itu nanti harus submit atau enggak, sampai dengan terbit enggak maksudnya. Kalau misalnya sampai submit doang, sampai dengan pengajuan doang, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya harus sampai publish, sampai harus terbit, berarti kalian juga harus mikirin biayanya, karena untuk masukin artikel ke dalam jurnal ilmiah biasanya ada biayanya. Tapi ada juga yang gratisan gitu. Jadinya nanti kalian harus cari dulu ya yang gratisan apa. Jadi contohnya gini, ini sebenarnya untuk yang jurnal. Pertama, cari Sinta 56, non Sinta, gitu ya. Lalu berikutnya adalah cari yang gratis gitu. Karena biasanya kalau udah keluar uang itu bingung lagi gitu loh. Banyak banget yang harus dikeluarin kalau misalnya lagi skripsi gitu. Jadi seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi sekali lagi kayak ngulang dari awal gitu ya biar lebih enak gitu. Jadi outline-nya ada 2. Outline-nya itu ada kuantitatif statistik dan kuantitatif non statistik. Kalau yang statistik 3 variabel dengan SPSS. Jadi diolahnya pakai SPSS. Tapi kalau misalnya non kuantitatif gitu ya. Maaf, kuantitatif non statistik jadi ini terbalik itu ya, tulisannya dia menggunakan satu metode perhitungan tertentu sesuai dengan judulnya gitu ya, dan dia hanya menjelaskan satu fenomena. Misalnya tadi itu kita ngomongin tentang judulnya itu ada kuantitatif non statistik analisa penilaian kinerja dengan menggunakan balance scorecard gitu. Jadi kayak gitu. Selama ini sih
lebih dari 70% gitu ya, pakainya kakak kelas kalian yang kuantitatif statistik, yang di atas gitu. Jadi banyaknya itu mengambil yang 3 variabel. Kuantitatif statistik 3 variabel itu menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan SPSS. Jadi ada X1, ada X2, lalu Y, gitu ya. Nah, ini sekali lagi nih, silahkan dipilih-pilih nih. Maunya yang mana? Yang statistik atau non-statistik gitu ya. Tapi nanti dalam proses pendaftarannya, yang saya bilang tadi di awal, proses pendaftaran itu kan di awal semester 8 ya. Jadi pendaftarannya itu adanya di awal semester 8. Jadi di awal-awal masuk kalian daftar, sewaktu kalian masuk dan mulai diminta untuk daftar skripsi, kalian belum mencantumkan judul gitu. Jadi sewaktu pendaftaran di semester 8 awal itu, kalian hanya menyatakan bahwa kalian ikut skripsi, lalu kalian mengambil outline yang mana gitu ya. Dan tolong diperhatiin juga nomor telepon. Nomor telepon jangan ganti-ganti karena biasanya nanti akan ada berita bimbingan perdana dari dosen biasanya lewat WhatsApp gitu misalnya gitu ya. Atau mungkin nanti yang udah kenal dengan dosen duluan bikin grup WhatsApp duluan gitu, kayak gitu, gitu. Jadinya uh, itu. Jadi sekali lagi judul boleh belum dipikirin dari sekarang, tapi saran saya sebaiknya ya. Judul udah dipikirin dari sekarang, lalu outline-nya udah dipikirin dari sekarang, mau ngambil data juga dipikirin dari sekarang, gitu. Jadi makanya hari ini saya menjelaskan ini memang masih semester ganjil ya, baru selesai UTS, belum semester genap, semester depan masih ada sekitar mungkin 1,5 bulan sampai 2 bulan gitu ya. Atau paling lama 3 bulan lagi itu udah mulai ditanya gitu. Jadi sekali lagi harus dipersiapkan gitu untuk proses ini supaya nanti bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, tentunya ini kan perlu data, gitu ya, perlu data. Dan datanya ini cuma bisa diambil dari perusahaan. Datanya sekali lagi cuma bisa diambil dari perusahaan, nggak bisa pakai data internet, gitu. Walaupun ada yang bilang, Pak, bukannya boleh pakai jurnal? Iya, jurnal itu untuk diambil teorinya, bukan datanya. Datanya harus dari perusahaan. Jadi kalian harus masuk ke perusahaan lagi, lalu kalian harus mencari datanya. Datanya apa? Kalau sih tergantung kalau misalnya kalau yang 3 variabel berarti harus sebar kuesioner gitu, karena data nanti diolah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya datanya dalam bentuk metode tertentu yang saya bilang tadi, misalnya pakai balance scorecard, ya kalian pelajarin dulu balance scorecard itu seperti apa, lalu cara ngitungnya seperti apa. Jadi akhirnya nanti pas nanti bimbingan perdana ditanya, kalian udah punya judul. Nah, sekali lagi di bimbingan perdana ini yang kalian harus menyerahkan judul. Jadi sebelumnya belum ada gitu. Jadi nggak harus bilang, aduh mau daftar sidang nih, mau daftar skripsi belum punya judul, ya nggak apa-apa. Tapi saran saya sebaiknya udah punya gitu ya. Sekali lagi tidak boleh ngambil data di luar dari perusahaan karena jangan sampai salah pengertian. Manajemen keuangan boleh, iya manajemen keuangan memang diperbolehkan. Manajemen pemasaran kok boleh, iya manajemen pemasaran memang datanya diperbolehkan. Tapi kalau misalnya SDM harus dari perusahaan, gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini datanya. Lalu beberapa hal, Mendeley, nanti Mendeley-nya kita pakai Mendeley yang stylenya APA. APA edisi 6 atau edisi 7 gitu ya, APA. Lalu nanti daftar pustakanya juga mengikuti, lalu SPSS terserah mau pakai SPSS versi lama gitu ya, versi 19 nggak masalah, versi terbaru nggak masalah juga. Jadi karena memang hasilnya juga nggak akan uh, berbeda gitu, cuman mungkin lebih mudah dipakainya aja gitu, tapi semuanya hampir sama gitu. Lalu Turnitin nanti kalian harus cari jasa Turnitin atau ke aplikasi Turnitin di mana kalian nanti diharuskan untuk mengecek tulisan kalian dengan tingkat plagiasi atau tingkat kesamaan itu 25% paling gede gitu. Jadi nggak boleh lebih dari gede dari 25%.
jadi 20, 19 kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini sekali lagi sebelum disidang, sebelum maju sidang ya, sebelum maju sidang sudah selesai penelitiannya. Dan gitu juga dengan jurnal. Karena saya nggak tahu nih untuk angkatan kalian jurnal itu sebagai syarat maju sidang atau maju wisuda, saya nggak tahu gitu ya. Dan kalau ngomongin jurnal berarti kita harus ngomongin apakah terakreditasi Sinta atau enggak. Kalau terakreditasi Sinta berarti Sintanya harus dicari yang rendah gitu, yang grade-nya Cinta 5, Cinta 6 gitu ya, dan cari juga yang non Cinta juga. Jadi kumpulin dulu aja semuanya. Gitu, kumpulin dulu semuanya sehingga akhir nanti pas dibutuhin kalian tahu gitu. Misalnya bikin aja di satu file Word gitu ya. Kalau misalnya cari Turnitin ceknya di mana, oh adanya misalnya di Shopee gini gitu. Berapa biayanya udah tulis aja. Terus jurnal Cintanya, Cinta 5 siapa, Cinta 6 siapa, bayarnya berapa, yang nggak pakai Cinta, yang belum Cinta maksudnya berapa bayarnya. Jadi lebih 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 tertata gitu. Jadinya harus disiapin dari sekarang kayak gitu. Jadi ini aja penjelasan tentang skripsi gitu ya. Memang masih sekitar setengah semester lagi, tapi sekali lagi insya Allah kita akan nyampe ke sana. Jadi tolong disiapin baik-baik gitu ya. Oke, materi sebenarnya sudah selesai gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Kita masih punya waktu sekitar beberapa menit lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya Pak, permisi Pak, izin mau bertanya Ya, Pak. ya silakan Sadam. Ya, untuk yang pertama itu Pak, kalau mau daftar judul kan harus daftar dulu ya Pak, berarti ya Pak? Yang mana tuh? Judul skripsi itu Pak. Judul skripsi eh, kita nggak kita itu waktu daftar nggak Oh pakai enggak ya? judul. Oh Daftarnya belum berarti pakai judul. ajuinnya ke dosen pembimbing ya Pak, misalkan Dosen kita udah punya pembimbing, judul. Nah, untuk benar. judulnya itu kan berarti oh udah ada variabelnya Pak, berarti kan untuk ke perusahaan mana. Nah itu Hmm. berarti harus berbarengan, harus ada perusahaannya juga atau nyari judulnya dulu baru ke Iya, pembimbing. Apa gimana sebaiknya Pak? jadi baiknya gini ya. Waktu kita ngajuin judul ke pembimbing itu udah jelas 3 variabel dan ngambil datanya di mana gitu. Oh berarti udah Uh, berbarengan ya Pak perusahaan tersebut ya Pak? Iya, jadi memang Hmm. sebaiknya Sadam ini cari dulu perusahaan, tanya dulu sama perusahaan, boleh nggak saya ngambil data di sini? Kalau boleh, ya udah bikin judulnya. Lalu nanti kalau udah bimbingan perdana, baru sampaikan ke pembimbingnya, Pak, Bu, ini judul saya. Judulnya udah lengkap berarti, udah ada variabel 1, 2, 3 dan tempatnya gitu. Kayak Ya gitu. Pak, mau bertanya lagi Pak, maaf Pak. Boleh, boleh, silakan. Ya, misalkan saya ingin mengambil judulnya itu kan di instansi pemerintahan ya Pak ya. Mm-mm, Berarti kan otomatis ngambil datanya di situ. mm-mm, mm. Itu biasanya kalau skripsi-skripsi yang lain ya Pak, kan kebanyakan dari perusahaan swasta ya Pak ya. Mm, Itu mm. kalau pemerintah ada juga apa tidak Pak? Saya kan kurang tahu gitu ya Pak. Oke, ada. Cuma saran saya mendingan di swasta. Kalau di pemerintah itu datanya biasanya terlalu kaku karena absensi Iya, ada undang-undangnya, cuti ada iya. undang-undangnya, kompensasi ada undang-undangnya, naik jabatan ada undang-undangnya. Jadi semua instansi pemerintah mau dimanapun, kalau kita ngomongin promosi jabatan, ya sama gitu. Iya sih, bener Pak. Jadi saran saya, Tugas-tugasnya juga iya, ada benar, undang-undang, ada ada ketentuannya sih. Saya kemarin benar. buat laporan yang magang itu kan ya Pak ya, tugas-tugasnya Mm. iya ada ketentuan pasal benar Pak. Iya, makanya saya boleh, nggak masalah. Cuman kalau bisa di swasta aja. Kita masih Iya punya sih, banyak Pak. waktu. Hmm. Ya Pak, Gitu. terima kasih ya Pak. Sama-sama, Mas Adam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin satu kali lagi pertanyaannya. Oke, kalau Pak, saya izin mau bertanya, oh Pak. boleh, boleh silakan Eki. Misalkan kalau misalkan ngambil judul nih, Pak, Hmm. tapi nggak, kita kan PKL nih, Mm-mm. kita kagak kagak ngambil di perusahaan yang kita tempat PKL tuh boleh apa kagak sih, Pak? Boleh, boleh. Jadi PKL-nya di Oh, mana, boleh. skripsinya di mana, nggak masalah. Nggak ada hubungan antara laporan PKL dengan skripsi, Ki. Jadi tenang aja, gitu ya. Oh, Tapi berarti kalau bebas ya, Pak ya? Di bebas, perusahaan mana aja gitu. boleh. Mau di perusahaan tempat PKL-nya pun boleh. Enggak juga boleh. Terserah bebas. Beda juga nggak masalah, Ki.
gitu. Jadi nggak ada Hmm, harus sama judul PKL-nya apa, aku ngambilin, nggak akan ada pertanyaan kayak gitu, insya Allah. iya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, saya rasa waktunya sudah cukup. Jadi saya terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini dan mudah-mudahan ini bisa jadi sedikit pencerahan gitu ya untuk menyikapi besok skripsi seperti apa dan jadi bahan renungan harusnya nyiapin apa nih buat teman-teman sehingga nanti eh, berjalan lancar gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya rasa itu aja dari saya. Saya pamit, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti skripsinya berjalan dengan lancar dan sidangnya juga hasilnya juga memuaskan. Itu aja ya. Terima kasih ya, saya pamit semuanya ya. Pamit semua. Makasih. Terima kasih, Pak, Assalamualaikum Pak. terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pamit.